Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam amnan liman tamassaka bih wa silman liman itasama bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah yang sudah berhadir dan insyaallah mungkin yang akan berhadir. Yang akan berhadir itu namanya, yang terlambat hadir namanya masbuk, ya, terlambat. Masbuk dengan yang bukan masbuk pahalanya beda. Kalau jamaah pahala 27 juga, tapi kalau yang berbarengan dengan takbiratul ihram imam itu 27-nya besar-besar. Kalau yang belakangan 27 juga tapi kecil-kecil. Baik, mari kita memuji Allah pertama sekali. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di mana kita pada hari ini bertemu kembali seakan-akan baru saja bertemu dengan Ramadan tahun lalu. Seakan-akan seperti itu. Maka inilah waktu bertemu kembali tahun ini. Dan mungkin kalau kita melihat kiri kanan, ada di antara jamaah kita yang sudah meninggal. Barangkali ibu bisa kenang sendiri di jamaah kita ini ada yang sudah meninggal, sudah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ya saya tidak ingat persis, tapi dan juga ada yang sedang sakit. Kemudian kita bersyukur pada Allah, di mana nikmat yang paling besar Allah masih berikan kepada kita umur panjang, kesempatan, ya, sehingga kita bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Kalau Ramadan tahun lalu 1444 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat dan salam senantiasa kita bermohon pada Allah, semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, yang mana duduk-duduk kita seperti ini, kajian seperti ini adalah salah satu risalah yang beliau tinggalkan. Kalau kita mencintai Rasulullah, cintailah warisan yang beliau tinggalkan. Ya, beliau tinggalkan ilmu. Jadi ini salah satu peninggalan dari Rasulullah adalah kita melanjutkan perjuangan beliau lewat kajian ilmu, lewat majelis taklim. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah semuanya akan menjadi calon penghuni surga, insyaallah, ya. Dan itu hal yang paling penting, di antara yang penting-penting saya selalu sampaikan, sekali di Raudatul Jannah di dunia, ke akhirat juga sama-sama kita ke Raudatul Jannah, taman surga. Ya, itu yang melekat di hati kita semua. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan,
Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Bu baca terus tuh. Oh Tuhanku, aku mohon kepadamu ridhamu, dan aku mohon kepadamu surgamu, dan aku mohon kepadamu jauhkanlah daripada panasnya api neraka. Ya, itu hal yang paling penting, karena lewat doa itu rasanya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pujangga Arab dengan bahasa sastranya dia berucap, untuk masuk surga barangkali tidak mungkin. Lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa ghafir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Tidak sepantasnya aku menjadi penghuni surgamu ya Allah, tapi neraka, panas neraka pun enggak sanggup saya tahan. Oleh karena itu terimalah taubatku. Wahabli taubatan wa ghafir dzunubi, terimalah taubatku dan ampunilah segala dosaku. Fa innaka ghafiruz dzambil azimi, sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun daripada segala dosa walaupun dosa besar. Itu kalimat yang paling menyentuh, bukan hadis tetapi dari lubuk hati yang paling dalam orang yang ahli bahasa. Ya. Ada satu lagi, ilahi anta maksudi wa ridha kama talubi a'tini mahabbatak. Oh Tuhanku, anta maksudi, engkaulah tujuan harapanku. Ilahi anta maksudi wa ridha kama talubi, ridhamu lah yang ku cari. Ya, kalimat langsung itu. Wa ridha kama talubi a'tini mahabbatak, berilah kepadaku ya Allah cinta kasih sayangmu. Ya, bahasa orang-orang sastra begitu, memang menyentuh dia, karena yang dia ucapkan itu adalah dari perasaannya, ya, dari lubuk hati yang paling dalam. Nah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan kajian ini dengan judul pada hari ini adalah Ramadan bulan maghfirah, ya, Ramadan bulan maghfirah. Di antara sekian banyak judul nanti ini mungkin sudah biasa, namun sebenarnya intinya ini, ya, tidak mendapat keampunan berarti rasanya sia-sia gitu. Sebelumnya karena hari ini hari pertama, ya, yang saya hormati Ibu Ketua beserta seluruh anggota pengurus yang terus tetap berjalan kegiatan-kegiatan di Raudatul Jannah ini. Kami ucapkan terima kasih sebagai pembina yayasan, walaupun tidak setiap waktu bisa bertemu, ya, namun tetap hati kita memperjuangkan sesuatu yang akan menjadi poin-poin kehidupan, poin-poin kebaikan tiap hari, poin-poin kebaikan setiap hari. Orang yang paling bahagia 1 kali 24 jam dia merenung, berkata akhirnya, alhamdulillah saya hari ini tidak berdosa. Alhamdulillah saya hari ini tidak berdosa. Itu coba kita usahakan. Kalaupun ada, astaghfirullah ya Allah, ampunilah segala dosaku. Jadi dengan lega berkata, alhamdulillah, mudah-mudahan saya hari ini tidak berdosa. Kapan kita mulai? Apakah habis subuh ataupun waktu tidur malam? Terus kita jaga, terus kita kontrol. Kitalah yang diri kita, yang paling tahu diri kita adalah kita. Apakah ada dosa hari ini, dosa dengan manusia, dengan dosa dengan orang lain? Karena paling sengsara seseorang waktu menghadapi sakratul maut dalam keadaan dosa. Berat sekali Bu, sedih sekali kita lihat. Nah, jadi ini merupakan salah satu poin kebaikan yang kita jalani melalui ridha Allah, yaitu mengikuti duduk kita di majelis taklim seperti ini. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami semua kepada yang berhadir, kami ucapkan selamat datang, terima kasih
sekaligus marhaban ya Ramadan 1445 Hijriah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kajian duha di Raudatul Jannah ini dengan resmi hari ini kita mulai. InsyaAllah akan berlanjut sampai nanti tanggal 20 Ramadan insyaAllah. Harapan kami kepada ibu sekalian, lebih bagus tidak cukup tempat duduk daripada lebih tempat duduk. Tidak cukup tempat duduk daripada lebih tempat duduk. Karena pernah dahulu tidak cukup tempat duduk, akhirnya dibentangkan 3 di sini. Benar kata Ibu Zuwaidah tadi, saya sudah cukup lama di sini. Alhamdulillah terus berjalan, walaupun semakin lama semakin dimakan usia. Ya. Namun dikala bertemu seperti ini rasanya menjadi tambah sehat. Tadi subuh di Baitur Rahman, dan itu juga sudah tetap. Makanya cepat tidak lagi pulang ke rumah, langsung ke majelis taklim ini, majelis taklim Raudatul Jannah. Ibu-ibu yang kami hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemuliaan yang Allah berikan itu sangat tinggi nilainya dibandingkan kemuliaan yang diberikan oleh manusia. Kemuliaan yang diberikan oleh manusia ada sebab. Ada sebab. Mungkin ada sesuatu yang diharapkan, sedang ada kedudukan, sedang ada jabatan, sedang ada uang gitu. Tapi dikala tidak ada itu, mungkin akan hilang penghormatan dan kemuliaan. Tapi sekali Allah muliakan, insya Allah bersifat permanen. Kalau mampu kita menjaganya, mulia di dunia, mulia dikala kita menghadapi sakratul maut, ya, dan juga mulia kita dikala dibangkit di yaumil mahsyar kelak. Karena tujuan akhir kita ke sana, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Materi kita hari ini biasa-biasa saja, namun lebih kepada kita mengatakan semacam muhasabah diri kita sendiri. Ya, judulnya adalah Ramadan bulan maghfirah. Ramadan satu-satunya bulan yang tercantum dalam Al-Quran secara tersurat. Kan masih ingat Bu ya, di surat apa dan ayat berapa? Yang bacaannya Syahrul Ramadhanul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sampai seterusnya. Al-Baqarah 18, kalau bukan 485, 18. Karena setelah ayat kutiba alaikumusiyam. Jadi sekali kita sebut Ramadan, sebenarnya memang sudah bulan mulia. Bulan mulia. Kalaupun kita merindukan Ramadan, wajar. Hati yang mulia merindukan yang mulia. Ya. Hati kita merindukan Ramadan itu awal daripada berhasil kita beribadah dalam bulan Ramadan. Tapi kalau kita mendengar Ramadan jadi trauma, takut, ya, itu barangkali menjadi berat, ya, karena ada orang yang disebut ini akan sampai Ramadan, mungkin menjadi berat ya, menjadi berat. Salah satu ciri orang yang masih berat tentang ibadat itu tergolong kepada dalam hatinya masih ada sifat nifaq, tidak murni imannya, orangnya munafik. Nifaq sifatnya orangnya munafik. Nah, mana keterangannya? Allah berfirman dalam salah satu surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang munafik itu dia menipu Allah. Ya, pura-pura dia beriman, pura-pura Islam, pura-pura dia alim, alimah dan sebagainya. Tapi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, dikala berdiri melaksanakan salat berat sekali. Nah, kalau masih kita rasakan seperti itu, mari kita berdoa pada Allah. Hilangkanlah rasa berat.
Ada solusinya. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bermohonlah, minta pertolonganlah pada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ya. Sangat berat. Lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Kita kaji lagi, apakah kita sudah khusyuk salat? Mana orang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nanti ibu cari sendirilah dalam surah Al-Baqarah itu. Orang khusyuk itu dia yakin betul bahwa akan bertemu Tuhannya. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dia yakin akan bertemu Tuhannya. Jadi kalau bertemu Tuhan, ibadah itu ya sedang bertemu Tuhan, sedang bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya hati tidak khusyuk, berarti bukan bertemu Allah, bertemu yang lain. Kan banyak kan kadang orang sedang sholat teringat, semua teringat. Malah ada istilah, kalau hilang sesuatu salat dulu 2 rakaat biar dapat. Ya kan? Itu salah satu metode yang salah. Jadi kalau masih berat, itu masih tergolong ke sana. Berat dan tidak berat ya juga seperti yang tadi. Ya, kita rasakan sendiri, ibu-ibu merasakan sendiri. Hadis Nabi yang lain, inna asqalas salati 'alal munafiq salatul isya was subh. Sesungguhnya seberat-berat salat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Apakah benar? Kita rasakan sendiri. Mungkin kalau salat isya keburu untuk tidur, salat subuh terlambat, berat bangun subuh. Ada 2 sisi di situ, ya. Dan juga tidak ada yang lihat, apalagi salat subuh. Jadi itulah Ramadan, bahwa sebuah kesempatan yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah SAW. Di samping namanya bulan maghfirah, bulan keampunan, juga diberikan nama dengan bulan taubat, bertaubat. Jalan menuju Allah itu fahabli taubatan wa ghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Berilah kepadaku ya Allah taubat, terimalah taubatku, ampunilah segala dosaku, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun bagi segala dosa hamba. Jadi bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan taubat, bulan Al-Quran. Banyak sekali nama-nama yang disatukan dengan Ramadan. Cuman perlu kita garis bawahi, sehebat apapun Ramadan, dikala kita tidak manfaatkan, Ramadan tetap hebat, kita tidak hebat. Itu sebuah kalimat yang perlu kita garis bawahi. Ya, Ramadan hebat. Tapi dikala tidak kita isi Ramadan ini, tidak kita pakai, Ramadan berlalu terus ya. Tapi kita enggak hebat. Seperti masjid tempat mulia. Tapi kalau kita tidak isi masjid itu dengan beribadat, masjid tetap mulia, tapi kita tidak mulia. Artinya sesuatu yang mulia itu, yang baik itu bertemu dengan yang mulia, insya Allah akhirnya yang mulia menjadi mulia. Kalau tidak berlaku hukum matematik, ya, baik 1 plus 1 minus 1 sama dengan apa? Mungkin ibu-ibu ada yang guru dan juga kita paham bagaimana di segi perhitungan itu. Maka oleh demikian untuk hari ini kita ambil Ramadan bulan maghfirah. Bersumber dari firman Allah surat Ali Imran 133. Boleh ibu lihat kembali nanti. Ya, surah Ali Imran 133. Yang tadi kita bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya Bu, dapat ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wasari'u, setelah in ada waw mati, setelah waw mati ada alif. Dalam ilmu tajwid apa hukumnya itu? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Apa namanya? Majais. Betul. Maunya nanti ditanya ya, kita tanya ya. Tapi sudah ada jawaban. Ya, setelah huruf mad jumpa dengan alif ya, di lain kalimat itu namanya majais ya. Majais munfasil lagi Bu, ya. Majais munfasil, ada majais muttasil ya, bersambung. Wasari'u ila maghfirah. Nah, apa artinya? Bersegeralah kamu untuk memperoleh maghfirah, keampunan dari Allah. Itulah tadi poinnya, kita mengadakan muhasabah, akhirnya bisa kita berkata alhamdulillah saya hari ini tidak berdosa. Maka disuruh segera. Apa maknanya disuruh bersegera untuk memperoleh keampunan dari Allah? Pertama, karena hidup kita ini tidak tahu kapan meninggal. Maksudnya waktu meninggal jangan dalam keadaan berdosa, berat sekali. Nah, kenapa? Karena waktu lahir kita ke dunia tidak bawa dosa. Kullu mal fitrah. Manusia yang lahir ke dunia ini dalam keadaan suci, bersih, tidak bawa dosa. Maka dikala hidup ini berdosa, sepertinya Allah tidak terima waktu kita pulang kepadanya. Dulu kamu lahir tidak berdosa, ini pulang kepadaku penuh dengan lumuran dosa. Maka seperti ada penolakan itu. Ya, hati kita nggak mau bertemu Allah. Itu. Jadi maka maghfirah ini sesuatu yang paling penting. Ya, sampai menjadi sebuah renungan kita seperti yang tadi kita evaluasi apakah pakai 1 kali 24 jam atau pakai satu Jumat sekali. Tapi kalau lama susah itu. Walaupun ada yang kecil-kecil ya, ada yang kecil-kecil itu bisa terhapus dengan istighfar. Bisa terhapus dengan istighfar. Kemudian dikala orang melaksanakan salat janazah, inti daripada salat janazah mohon keampunan kepada jenazah. Setelah takbiratul ihram baca Fatihah. Setelah baca Fatihah salawat. Setelah salawat langsung Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya kan? Kalau di sini mungkin ada jenazah yang kita baringkan, semua memohon Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allah maghfir lahu warhamhu, sayangilah dia. Wa'afihi wa'fu anhu, maafkanlah segala kesalahannya. Ya, dengan linangan air mata kita bermohon, apalagi orang yang paling kita sayangi, orang yang paling kita cintai. Ya, itulah yang kita lepaskan dia dengan doa. Doa intinya memohon keampunan. Maka sebelum orang lain memohon keampunan kepada kita, ya, kita senantiasa mohon keampunan. Rasulullah SAW dikenal dengan manusia maksum. Manusia maksum, manusia yang terpelihara daripada dosa. Maksum, terpelihara sendiri gitu. Ya, tetapi beliau tidak kurang istighfarnya sampai 70 kali. Bahkan dalam hadis lain disebutkan sampai 100 kali. Istighfar beliau. Apa artinya? Beliau sangat hati-hati, jangan sedikit pun terjerumus kepada perbuatan dosa. Nah, itu. Ya. Jadi perintah Allah wasari'u ila maghfirah, bersegeralah untuk memperoleh keampunan Allah. Apa sebabnya? Karena kita tidak tahu kapan meninggal.
Jadi sebaik-baik orang meninggal itu meninggal dalam keadaan tidak berdosa, baru memperoleh husnul khatimah. Tapi kalau seandainya penuh dengan dosa, mungkin ya tidak akan bertentangan dia, ya, bertolak belakang. Satu lagi, kalau Allah suruh untuk memohon keampunan, menunjukkan memang setiap kita manusia ini ada dosa. Setiap Bani Adam itu ada dosa. Sebaik-baik orang berdosa itu adalah minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Ya, itu sebaik-baik. Bukan harus berdosa dulu baru baik, bukan. Tapi masih baik. Ya, orang yang terlanjur sudah berdosa masih mau minta ampun kepada Allah. Nah, maka oleh demikian ini sesuatu yang paling tepat waktunya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan? Bulan itu sendiri merupakan terbuka peluang untuk Allah ampuni dosa kita. Pintu surga terbuka lebar. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Berkah. Pahalanya banyak. Ya. Kemudian dilipat gandakan. Nilai pahala salat sunat 2 rakaat itu sama dengan nilai salat fardu 2 rakaat di bulan lain. Ya. Jadi banyak diberikan semacam ya bonus lah dengan bahasa kita. Cuma kadang-kadang oleh kita tidak terbayang kalau bonus yang Allah berikan itu dalam bentuk pahala. Yang paling terbayang kalau dalam bentuk materi, bentuk uang. Ya, itu berbunga-bunga hati kita. Oh, ini ada bonus, terbayang berapa bonus itu. Ya, sementara Allah berikan bonus itu cukup banyak. Sesungguhnya bonus yang Allah berikan itulah yang akan membuat kita nanti senang setelah kita meninggal. Sementara bonus dan materi yang diberikan oleh manusia di dunia ini senang hanya waktu kita di dunia. Kadang-kadang menjadi sumber pertikaian, menjadi sumber permusuhan, ya, menjadi sumber putusnya silaturahim. Jadi ini merupakan sesuatu. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kepada kamu sekalian berpuasa. Ya, Allah wajibkan kepada kita berpuasa, wajib berpuasa. Tidak boleh tidak berpuasa. Ada orang bertanya, saya kerja berat Ustaz, bagaimana? Wajib berpuasa. Tidak boleh tidak berpuasa. Cuma diatur waktu. Kalau kerja berat mungkin kerja setengah hari. Kalau ada kemauan, insya Allah ada jalan. Kalau tidak ada kemauan, yang paling banyak alasan. Ya, kalau jam 11, jam 12 itu masih ada sahur, makan sahur itu masih ada dia. Dan tidak lebih sekitar 12 jam berpuasa. Wajib. Ibu-ibu halangan bulan Ramadan tidak boleh berpuasa, haid, nifas dan sebagainya, tapi tidak boleh bayar fidyah, wajib qadha. Jangan nanti karena punya uang biarlah fidyah sajalah, ini tinggal 7 hari, 6 hari, 5 hari aku bayar fidyah saja. Tidak Allah terima. Yang boleh bayar fidyah orang tua yang enggak mungkin sembuh lagi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jangan kita pikir-pikir rasanya cocok begini ya, biar kita berikan beras 1 goni untuk orang miskin. Allah ingin lihat bagaimana orang lain menahan lapar dan haus dalam bulan puasa. Kita juga nanti menunggu giliran menahan lapar dan haus di bulan lain. Qadha namanya. Allah sayang kepada kita. Dikala tinggal salat karena haid itu ataupun karena halangan nifas dan sebagainya, kepada ibu tidak disuruh qadha itu. Tapi tinggal puasa ini disuruh qadha. Supaya betul-betul kita rasakan. Jadi ini merupakan sesuatu yang kita memperoleh kesempatan untuk berbuat, untuk memperoleh kesempatan untuk diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tuftahu abwabul jinan, dibuka seluruh pintu surga. Ya, dibuka pintu surga. Cuman kita nggak bisa bayangkan bagaimana surga itu. Ya. Mungkin kalau bisa kita melihat ke langit, jadi gemerlapnya langit dunia itu entah bagaimana. Ya, bagus sekali. Jadi para malaikat yang di langit itu melihat ke dunia ini, rasanya mau turun terus, mau turun bersama-sama orang beribadah itu. Ini bersama kita ada malaikat nih Bu, bersama kita ada malaikat ini. Yakin dan tidak percaya, lihat ayat Allah. Di sisimu kemana saja kamu pergi ada malaikat. Jadi dikala pintu langit terbuka semua oleh para malaikat langit itu melihat ke bumi, sepertinya mau turun saja bersama-sama kita di sini. Allah tidak berikan kesempatan, tidak ada izin lah, baru Dia izinkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Waktu itu jadi tuftahu abwabul jinan, dibuka pintu surga semua. Orang beriman dikala mendengar nama surga senang hatinya. Ibu coba tanya masing-masing ke hati, apakah mendengar surga senang dan tidak? Kalau senang sudah ada benih iman yang memang terus dia berkembang. Seperti yang tadi kan, ini as'aluka ridhaka wal jannata, aku mohon kepadamu ya Allah hidup ridhamu dan surgamu. Rugi rasanya ya, sekali hidup waktu meninggal kembali pada Allah nggak dapat surga. Walaupun bukan milik kita. Kita harus optimis Bu. Harus kita optimis. Walaupun bukan dengan amal kita. Amal kita nggak seimbang, tapi dengan sifat rahmah rahimnya Allah. Sebagaimana pengalaman dalam riwayat hidup seorang hamba sahaya perempuan bernama Rabi'atul Adawiyah. Boleh Ibu baca, singgah ke toko buku, ke toko kitab, Ibu niatkan, Ibu wakaf untuk diri sendiri ataupun wakaf untuk orang lain. Ya, buku Rabi'atul Adawiyah, perjalanan hidup Rabi'atul Adawiyah. Dia seorang hamba sahaya dulu, lamid, kalau bahasa kita lamid, dalam pandangan manusia sangat hina. Tapi malam-malam dia setelah berbuat baik kepada majikannya, di kejauhan malam dia tidak tidur, beribadah. Ya terserah agama apa waktu itu, namun agama tauhid yang dianut. Sehingga dikala majikannya melihat dia dalam keadaan beribadah terus, tersentuh hatinya, maka dia dimerdekakan oleh majikannya, dilepaskan daripada hidup perbudakan. Itulah riwayat hidup Rabi'atul Adawiyah. Apa kata Rabi'atul Adawiyah menyangkut dengan surga? Ya Allah, aku mohon kepadamu surgamu, tapi rasanya tidak cocok dengan amalku. Kalaupun engkau berikan surga kepadaku karena sifat rahmah rahimu ya Allah, bukan dengan amal ibadahku. Malu aku mengatakan dengan amal ibadahku, tapi karena sifat rahmah rahimu. Kalaupun engkau jauhkan surga, engkau jauhkan neraka dariku juga seperti itu, bukan karena amal ibadahku sehingga bisa membentengi neraka tidak akan dekat dengan tubuhku, tapi karena sifat kasih sayangmu. Kalimat-kalimat seperti itu yang diucapkan oleh orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuftahu abwabul jinan, dibuka seluruh pintu surga. Ya, cuma kita belum bisa melihat. Karena Nabi membayangkan al-jannatu mala ainur ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar. Keadaan surga itu belum pernah mataku melihat, kata Nabi, dan belum pernah telingaku mendengar, dan belum pernah terlintas di hatiku bagaimana indahnya surga. Belum bisa lihat. Saya sering berikan sebuah ilustrasi. Ini maaf barangkali berulang-ulang, tapi saya teringat terus.
Ada hadis Nabi yang mengatakan innal qubura raudatan min riyadil jinan wa innal qubura hufratan min hufarin niran. Rumah kita ke depan ini kan kubur, Bu ya. Rumah kita ke depan kubur. Kita semua ditunggu oleh kubur. Kubur itu kata Nabi, ada kala taman surga, ada kala lubang daripada lubang api neraka. Ilustrasi apa yang saya peroleh? Maaf, mungkin ada keluarga di sini. Waktu kami membongkar kubur makam pahlawan di depan Min Kutablang, makam pahlawan di situ. Waktu itu saya di bagian sosial, harus pindah karena tanah itu berkasus, pindah ke Belang Panjang sana, di depan SMK 7, ya kan? Udah pindah ke sana semua. Ilustrasi apa? Dalam bulan Ramadan. Dan tidak boleh kita bongkar untuk meneliti, nggak boleh. Tapi dapat sendiri yang kuburnya seperti taman surga, betul-betul seperti orang tidur biasa gitu. Jenazah itu masih lengkap dengan kain kafannya. Kita lihat di Batu Nisan sudah 12 tahun. Coba bayangkan, 12 tahun sudah. Kami terharu waktu mengangkat kubur itu, jenazah itu, ganti ke kain kafan lain. Di samping itu kalau kita lihat di Batu Nisan baru 5 tahun. Tapi nggak tahu mana lagi kepala, mana kakinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya kalau setiap bercerita masalah itu karena melihat langsung, ya, terharu betul itu. Jadi secara tidak langsung sepertinya kita sudah meneliti, mensurvei mengenai hadis Nabi itu. Tapi tidak boleh membongkar kubur tanpa alasan. Ada beberapa sebab boleh bongkar kubur. Seperti itu tanah bermasalah. Tanah bermasalah. Kemudian abrasi pantai boleh pindah. Kemudian ada bangunan masjid misalnya, ataupun tidak menghadap kiblat waktu dikuburkan, ataupun jatuh benda berharga waktu dikuburkan. Ada 5 sebab boleh bongkar kubur sebentar. Nah, itu tanah berkasus. Nah, pindah. Pemerintah sudah siapkan di lokasi khusus ya, di Belang Panjang sana. Artinya dihubungkan bahwa surga itu dikubur saja nampak memang seperti orang tidur biasa, masih begini. Seperti dipeluk oleh bumi. Dipeluk, dirangkul oleh bumi. Ya, kenapa yang lain tidak tahu? Ya, akhirnya ya kami sebagai panitia pemindahan itu ya tentu menyerahkan kepada keluarga. Kemudian dari keluarga diambil lagi oleh aparat, dikuburkan lagi di sana dengan upacara militer. Karena memang semua di situ adalah kubur orang militer, orang TNI dan Polri. Cuma ada satu pahlawan PII, entah apa nama, ujungnya Jalil, yang sekarang diabadikan namanya di kantor PII di samping rumah Kapolres. Nah, itu kan terbunuh waktu Gayang Cina dulu di Losmawe, ya, waktu maju-maju PII dulu. Nah, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, maka dalam bulan Ramadan ini tuftahu abwabul jinan, dibuka semua pintu surga. Nah, jadi surga itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa bayangkan bagaimana, tapi kita yakini. Ya, wa tughlaqu abwabul jahim, ditutup semua pintu neraka. Ya, nah, walaupun nanti tentu ada pertanyaan kenapa juga masih ada orang yang tidak berpuasa gitu kan, bermacam-macam kan. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu setan. Nah, dibelenggu setan. Entah bagaimana dibelenggu, bukan terbayang oleh kita wah rantainya besar-besar diikat di tangannya, diikat di kakinya, bukan seperti itu. Ya, dibelenggu tidak bisa bergerak dia. Karena yang membelenggu itu kita sendiri. Kalau dalam suasana kita lapar, haus, dia tidak aktif dia, tidak aktif. Karena dia mengalirnya darah. Ya, setan itu. Nah, makanya orang marah itu ya, lewat darah yang mengalir, maka timbullah rasa amarah, maka disuruh berwudu. Wa tughallu fihi syayatin man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa dalam bulan Ramadan belum bisa berbuat baik, seakan-akan di luar Ramadan tidak mungkin lagi berbuat baik. Man hurima khairuha faqad hurima.
bukan sampai diharamkan, tapi begitulah kalau kita menerjemahkan secara agak lebih halus seperti itu. Man hurima khairuha faqad hurima. Kalau belum dapat juga kebaikan dalam bulan Ramadan, rasanya di luar Ramadan susah. Berat sekali, lebih berat, godaannya berat. Ini sesungguhnya peluang yang paling mudah. Ini ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan penyampaian kami, nanti waktu yang kita sesuaikan saja ya. Kesimpulannya, yang pertama sekali, Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang tercatat langsung, tersurat langsung dalam Al-Quran ya. Ramadan bulan yang mulia, bulan penuh keutamaan. Cuma kita tambah sedikit, semulia apapun Ramadan, seutama apapun Ramadan, dikala kita tidak manfaatkan, Ramadan tetap mulia, tapi kita belum tentu mulia ya. Kita harapkan semoga kita juga mulia. Kemudian yang kedua, bahwa Ramadan bulan maghfirah. Maghfirah dambaan kita semua ya, supaya kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dengan manusia, dosa dengan Allah, dan dosa dengan manusia. Jadi kalau berdosa, yang paling berat nanti waktu meninggal dunia, waktu sakratul maut. Karena semua rekaman dalam kehidupan kita ini tidak pernah hilang. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Yang baik yang kamu kerjakan, yang baik itu nampak kamu lihat, enggak pernah hilang. Demikian juga yang buruk tidak pernah hilang. Itu sudah janji Allah seperti itu. Dan untuk memahami itu sekarang sangat mudah. Dengan teknologi canggih sekarang, data semua itu enggak pernah hilang ya. Data maksudnya terekam semua, apapun yang kita kerjakan walaupun kecil ya, tidak pernah hilang. Masa Allah tidak lebih mampu lagi? Itu menyangkut dengan kehidupan ini, bahwa mari kita manfaatkan bulan Ramadan yang 1 bulan penuh ini, insya Allah bisa bertahan 11 bulan. 1 bulan kita latihan di bulan Ramadan ini, bisa bertahan 11 bulan yang akan datang. Itu jadi bukan hanya selama Ramadan. Kemudian berikutnya, untuk memperoleh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah dalam surat Ali Imran 133, 134 mungkin sampai seterusnya. Yang di situ juga terdapat orang-orang takwa, ciri-ciri orang takwa ada 5 di situ. Ya. Kemudian berikutnya, mari senantiasa kita berdoa untuk Allah berikan kepada kita kehidupan yang baik di dunia, demikian juga kehidupan yang baik dikala kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami semua kepada ibu-ibu, Ramadan seperti ini, insyaallah keluar Ramadan pun menuju surga, insyaallah melalui majelis taklim Raudatul Jannah di sini. Ya, itu harapan semua yang tadi kami sampaikan, bahwa salah satu bukti bahwa kebaikan kita Allah terima akan bertambah lagi dengan kebaikan berikutnya. Itu salah satu bukti. Kebaikan yang Allah terima pertama menimbulkan kebaikan lain, yang lain lagi. Seperti pohon kayu juga. Tanda pohon kayu itu hidup, kalau kita nanam pisang, tumbuh anaknya di sekitar itu. Di induknya itu penuh, kalau subur dia berbuah lagi. Tapi kalau tidak, sudah kita tanam, mati dia. Walaupun kita siram, mati juga. Kalau contoh di pisang. Kemudian kalau contoh di kayu juga seperti itu, berbuah dia, berpucuk dia, berbuah, ada buah lagi. Nah, demikian juga kehidupan kita ini. Kalau amal pertama Allah terima, akan muncul amal-amal kebaikan berikutnya. Kalau dosa kita bertambah, satu dosa kita kerjakan, bertambah lagi dosa berikutnya. Itu barangkali sudah seperti itu ya, sunnatullah seperti itu. Tapi jangan kita masuk dalam sunnatullah yang tidak baiklah. Masuklah dalam sunnatullah yang tadi, seperti suburnya pohon kayu, tumbuh yang satu, kemudian bertambah lagi yang baik berikutnya. Ya, demikian barangkali penyampaian awal. Masih ada waktu agak lama ini. Apakah sebagaimana diatur tadi oleh Ibu Zubaidah, setelah mengatur waktu, mungkin ini sudah cocok waktunya ataupun belum, nanti kita sesuaikan saja. Yang jelas sesi berikutnya adalah tanya jawab.
pertanyaan-pertanyaan dari ibu. Dan ini sesungguhnya pengajian kita ini tersiar langsung ini. Jadi dakwah sekarang agak lebih luas jangkauannya. Ya, kalau kita masih kecil juga dakwah orang lain. Ya, seperti kita melihat bagaimana tersentuh hati kita dakwah yang ada di Palestina, itu kan dakwah juga ya, dakwah untuk terpanggil kita memberikan bantuan dan juga berdoa. Demikian mungkin penyampaian awal. Untuk selanjutnya kami serahkan apakah ke protokol ataupun yang mengatur rekaman ini. Demikian buat sementara, langsung ditutup gitu. Ya, demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.